Dua bintang terang dan paling dekat, Alpha Centauri, mengemban filosofi dua bintang kembar, berupaya melahirkan bintang di dunia dan bintang di akhirat. Dengan segala harapan dan tantangan masa depan, membutuhkan mereka yang berani memperjuangkan kebenaran dan menjadi bintang dalam menebar kebaikan serta memberikan manfaat untuk sesama umat di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ibadah Rahman. Saya Ketua Yayasan Takwa Cerdas Kreatif. Di bawah naungan Yayasan Takwa Cerdas Kreatif, SMA Alpha Centauri hadir untuk memberikan pelayanan terbaik yang mengedepankan pembelajaran berbasis riset, teknologi, dan pengembangan karakter. Sesuai visinya to be the finest school in the world, kami semua yang ada di Alpha Centauri, semua sivitas di sekolah kami terpacu untuk memiliki semangat tinggi untuk senantiasa selalu menjadi versi terbaik dari dirinya dalam menggapai asa dan harapan yang tinggi. Dalam perjalanan mencapai mimpi yang tinggi tersebut, sesuai dengan nama yayasannya, kami memiliki misi takwa sebagai fondasi utama, layaknya akar yang kokoh untuk jiwa yang kuat dan beradab, cerdas sebagai penunjang kecerdasan otak kiri yang melahirkan insan berprestasi, dan kreatif sebagai penunjang kecerdasan otak kanan, sehingga lahir generasi yang inovatif, solutif, yang kehadirannya membawa banyak manfaat. Menggapai cita menjadi bintang di dunia dan di akhirat menjadi semangat kami dalam melangkah, berusaha menjadi yang terbaik melalui misi kami, dan menjadikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penuntun dalam kehidupan di dunia semata-mata demi menjadi terang yang paling kekal, menjadi bintang di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Rustandi. Saya di sini sebagai Kepala Sekolah SMA Alpha Centauri sejak tahun 2018 dan sudah bergabung dengan SMA Alpha Centauri sejak tahun 2008. Alhamdulillah, SMA Alpha Centauri setiap tahunnya masuk ke ITB, lalu ke Unpad, UGM, UI, IPB. Kemudian alhamdulillah tahun ini pun ada yang ke luar negeri, ada yang ke Malaysia, ke Turki, sebelumnya juga ada yang ke Prancis gitu ya. Jadi kita dorong anak-anak memang untuk mencintai ilmu dan terus tidak terbatas sampai sekolah menengah. Dan kita di antara programnya itu ada Parents Day, di mana Parents Day ini anak dilatih untuk menunjukkan potensinya, bakatnya di hadapan orang tua, sekaligus mempersembahkan kepada orang tua, juga dituntut untuk berkreasi ya, apa yang bisa ditampilkan di hadapan orang tuanya. Melalui seluruh program takwa, cerdas, dan kreatif, kami ingin melahirkan generasi yang memiliki 7 karakter. Hi, my name is Russell. I'm from the UK originally. I've been living and working as a teacher in Bandung for the last 15 years. I enjoy working with the team at Alcen. I find there's a great culture in the school of improvement and looking for the best, and always looking for how to overcome the next challenge. I've seen some incredibly talented teachers. I've been lucky enough to work with, and I enjoy working with the students at Alcen, which I think produces well-rounded, academically gifted, but also socially adept young people. Inilah tekad kami, SMA Alpha Centauri, to be the finest school in the world.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Alsen TV semuanya, bertemu lagi dengan saya Santi Nurjana. Hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang tentu saja kita harus tetap bersemangat ya. Oke, dalam pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tema muda, berkarya, dan berprestasi. Nah, pada hari ini akan ada 3 talent yang tentu saja mereka merupakan siswa dan siswi SMA Alpha Centauri. Oke, untuk sekarang mari kita langsung panggil aja nih talent yang pertama, yaitu Revandra Zaki Maharta. Beliau dari kelas 11-9. Oke, silakan Revandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Revandra, ini nama panggilannya apa nih? Kalau saya di kelas biasanya dipanggil Revan atau Revan. Revan atau Repan gitu ya, pakai P gitu ya? Iya. Oke. Oke. Revan ini di kelas 11-9 gitu ya? Iya. Nah, menurut catatan nih teman-teman, Revan ini sudah mengikuti beberapa olimpiade. Di antaranya ada AMO pada tahun 2023 yang diselenggarakan di Singapura. Ini di Singapura? Waktu lombanya gitu? Lombanya mah di KBP. Di KBP. Tapi diselenggarainnya sama Singapura gitu. Oh, oke. Kemudian beliau ini mendapatkan gold medal ya. Oke, ini kalau dalam juara itu juara berapa sih? Juara 1. Juara 1 ya. Oke. Nah, ini teman-temannya waktu itu dari sekolah mana aja? Teman-teman yang ikut itu juga. Iya, yang ikut juga. Apa ya? Banyak sih. Mungkin dari Tarbak gitu ya, ada dari kampung masalah ada. Terus sekolah-sekolah Kristen gitu sih. Iya, oke. Nah, kalau dari Alsen cuma Revan aja? Saya, terus ada teman saya satu lagi kelas 11, Afan. Terus sama itu ya, Gazwan. Oke. Oh, Revan sama Ravan kembar? Revan sama Ravan kembar? Afan, enggak. Oh enggak, namanya cuma mirip-mirip gitu ya. Oke. Nah, ini yang kedua nih teman-teman, Revan juga dapat gold medal nih karena dia jadi first prize award ya. Nah, ini yaitu ini di mana nih diadainnya? Di Bandung juga. Di Bandung juga. Jadi semua olimpiade ini diadainnya di Bandung gitu. Iya. Ada yang online nggak nih? Ada. Ada juga sih sebenarnya yang di luar Bandung, tapi belum menang sih kalau yang. Oh gitu, oke. Nah, ini yang ketiga itu dapatnya bronze medal. Itu juara keberapa tuh? Bronze ketiga. Ketiga ya. Kebetulan ini International Youth Math Olympiad ya. Tentu saja ini olimpiade matematika gitu ya. Yeah. Oke, ini tahun 2023. Kemudian ini yang keempat ada Silver Medal International Cambridge Factor Olympiad. Ini tahun 2023. Kemudian yang kelima Bronze Medal International Cambridge Factor Olympiad 2023. Kemudian yang keenam medali emas Brilliant Academic Olympiad 2023. Kemudian yang ketujuh ada juara 1 lomba matematika statistik dan formasi ya. Nah, ini emang kebetulan kebanyakannya olimpiade matematika, kemudian bahasa Inggris gitu ya. Ini gimana sih awal mulanya tiba-tiba Revan bisa ikut olimpiade gitu? Tertarikkah atau lihat temenkah gitu? Awal-awal mah waktu kelas 10 kan ada ekskul matematika, olimpiade matematika gitu. Terus saya coba ikut. Terus ya di sana ketemu teman sekelas ya sebenarnya, tapi kan belum terlalu dekat gitu. Si Afan itu. Terus setelah itu ya nyoba-nyoba ikut lomba yang gratis-gratis gitulah, yang online gitu, nyobain aja. Terus lama-lama dikasih info sama mamanya Afan gitu. Ada ini gitu, lomba-lomba lain yang mungkin bisa diikutin. Iya. Udah, jadi yang setara sama yang sebelumnya gitu ya, sama-sama gitu ya. Oh, jadi kalau misalkan selama ini ikut olimpiade itu biasanya suka barengan gitu sama temen? Iya biasanya sih. Oh gitu, karena memang infonya dari mamanya gitu ya. Oke, berarti ini tuh lombanya gitu ya, bukan dari guru gitu ya, karena memang informasinya dari mamahnya teman Ya, tapi gitu.
kadang ada juga sih yang dari guru kayak yang tadi yang terakhir yang lomba Stafa itu dari Pak Ino. Oh, oke, berarti kemarin pembimbingnya adalah Pak Ino gitu ya. Namun sebelum-sebelumnya memang mandiri gitu ya. Oke. Nah, gimana sih perasaannya nih bisa dapat juara 1? Itu sering banget tuh dapat juara 1. Apakah jadi pengen jadi jurinya kah? Atau jadi tiba-tiba pengen ngajarin temen nih gitu biar ikutan bareng-bareng Olimpiade gitu? Ya sebenarnya sih saya sering ikut Olimpiade buat nambahin prestasi aja gitu. Kan pengen masuk PTN jalur undangan gitu biar lebih gampang kalau ada prestasi. Jadi ya sebenarnya itu aja sih. Terus ya nggak nyangka gitu bisa menang beberapa. Iya, seneng banget ya pasti ya. Oke, nah terus nih gimana sih persiapannya selama mau mengikuti Olimpiade? Apakah belajarnya itu seminggu sebelumnya kah? Atau sebulan sebelumnya udah prepare? Atau malah dikebut semalam aja nih gitu? Gimana nih? Kadang beberapa Olim, kalau awal-awal mah masih sih kayak mungkin sehari sebelum, 2 hari, mungkin seminggu sebelum ya belajar-belajar gitu. Tapi sekarang sih akhir-akhir ini sekolah lumayan makin sibuk, jadi kayak kadang nggak belajar gitu. Nggak belajar tapi dapat juara gitu ya? Keren banget ya. Oke, nah ini tuh biasanya nih ya, mungkin teman-teman ada yang penasaran gimana sih soal-soalnya gitu. Apakah sama nggak sih kayak yang dipelajari di sekolah atau memang soalnya tuh tingkatannya lebih sulit gitu? Tergantung yang nyelenggarainnya sih. Sebenarnya ya terserah mereka mau ngasih soalnya gimana. Tapi kalau yang online gitu biasanya mah soalnya masih lebih gampang-gampang. Kadang mungkin ada yang sama pelajaran di sekolah. Tapi kalau yang udah offline gitu, yang makin banyak itu kadang lebih susah sih. Oke. Nah, kalau misalkan nih yang diselenggarakannya secara online gitu ya, ada nggak sih kesempatan tiba-tiba untuk mencontek misalkan kayak gitu, atau ternyata harus sambil Zoom atau gimana tuh? Ya biasanya sih sambil Zoom. Sambil Zoom Kesempatan ya? mah ya selalu ada sih, tapi ya jangan sampai ya. Oke. Benar banget ya. Tentu saja kita juga harus menerapkan karakter Alsen ya. Salah satunya adalah jujur ya. Oke. Ya benar banget ya, karena memang kita nggak pernah menyadari ya, apalagi kalau misalkan lagi online, terus pengawasannya kan itu susah ya gitu. Jadi memang harus ditanamkan dari diri kita ya. Oke. Nah, buat teman-teman nih yang ternyata pengen banget gitu ya ikutin Revandra gitu, suka Olimpiade, gimana nih? Mungkin Revan punya saran-saran atau tips-tips nih buat teman-teman. Ya sebenarnya niat dulu sih. Kayak kalau udah pengen ikut lomba-lomba gini, udah pengen dari hatinya ya sebenarnya jadi gampang sih. Terus ya jangan takut nyoba aja sih. Berarti harus niat dulu, terus jangan takut untuk nyoba, tapi jangan lupa untuk latihan juga ya. Karena kan kalau misalkan nggak latihan juga kan susah ya. Oke. Nah, buat teman-teman nih ya, kalau misalkan kalian pengen ngikutin Revan gitu ya untuk juara-juara atau untuk mengikuti Olimpiade, bisa nih ngikutin caranya Revan. Jangan lupa untuk terus berlatih, jangan lupa untuk terus belajar, dan juga berdiskusi ya sama temen ya, sharing gitu ya, biar kita juga nggak terlalu mikirin sama diri sendiri, oh ini caranya kayak gini, sampai nggak ketemu cara lain gitu ya kan. Kalau sama temen barangkali bisa nemu jalan yang lain ya kan ya gitu ya. Oke Revan, mungkin segitu aja, makasih banyak untuk sharing dan kesempatan di hari ini. Semoga Revan selalu bersemangat, kemudian bisa nambah-nambah lagi nih yang lainnya gitu ya, biar dapat ke PTN yang dipengen, atau memang pengennya di luar negeri? Pengen PTN. PTN aja ya. Oke, semangat ya Revan ya. Makasih banyak Revan. Ya. Oke teman-teman, nah itu dia Revan dari kelas 11-9 ya. Itu baru talent kita yang pertama. Oke, nanti setelah ini akan ada talent kita yang kedua. Tapi sebelumnya, Santi mau ngingetin, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya Alsen TV-nya.
Oke teman-teman, nah sekarang kita udah bersama dengan talent kita yang kedua, yaitu adalah Muhammad Ghazwan Jibril dari kelas 10-8 ya Ghazwan ya. Oke, kalau teman-teman di kelas atau di rumah manggilnya siapa nih? Jibril atau enggak Bibil biasanya. Oh Bibil ya biasanya ya, oke. Itu kenapa tuh dikasih nama Bibil? Jadi dulu tuh aku cadel, Mm-mm. gak bisa ngomong Jibril, ngomongnya Bibil. Oh Ya, gitu. jadi keterusan sampai sekarang. Oh gitu, berarti dari keluarga dulu tuh ya Iya. awalnya ya. Oh iya, makanya kenapa dipanggil Bibil gitu ya. Iya. Oke, nah teman-teman, Bibil ini gitu ya, dia pernah mendapatkan medali perak Olimpiade Sains Pra OSK atau OSPO tahun 2024 bidang matematika. Kemudian medali emas bidang matematika, kemudian bronze award Thailand International Mathematical Olympiad Head Round ini 2023 Iya, 2024 2023 23 ya. 2024. Oh, tahun ajaran gitu Iya, ya. Oke, oke. Nah, berarti ini matematika ya ikutnya ya, Olimpiade matematika aja gitu. Iya. Oke, gimana sih awal mulanya tiba-tiba ikutan Olimpiade matematika? Apakah sama nih tadi kayak Revan gitu ada niat dulu atau memang sudah gitu sudah pengen banget nih gitu? Enggak sih sebenarnya. Awalnya tuh aku TK emang diracunin lah istilahnya sama orang tua matematika. Hmm. Ya udah suka matematika dari kecil. Hmm. Nah, pas SD mulai kelas 4 iseng nyoba lomba Oke. Calistung. enggak dan emang juara gitu. Oh, lomba di luar sekolah gitu Lomba ya. di luar Oke. sekolah. Akhirnya terusan sampai sekarang. Mm-mm. Nah, diracuninnya tuh kayak gimana sih? Ya dulu sama ayah dikasih tambah-tambahan sederhana 1 tambah 1, 2 tambah 2 Iya. kayak gitu. Ya suka Iya. sama nomor. Oh, suka sama nomor. Memang kenapa tiba-tiba suka sama nomor gitu? Kenapa nggak alasannya itu karena suka sama pertambahan atau pengurangan gitu? Nggak tahu juga sih. Cuma ya emang suka aja gitu ditantang. Oh gitu. Emang hobinya waktu itu kan emang puzzle ya. Hmm. Ya, jadi mungkin connect. Oke, Sama nomor. oke. Berarti karena memang ini dari keluarga ya. Jadi Iya. memang karena dulunya sering latihan dan sering belajar matematika, makanya jadi tertantang untuk ikutan gitu ya lomba-lomba matematika gitu ya. Oke. Nah, ini tuh dulu gitu ya. Sebelum sekarang nih dapat medali-medali gitu ya. Kalau dulu tuh biasanya pas lomba nih langsung juara 1 kah atau gimana tuh? Pertama lomba sih nggak dapet. Hmm. Cuma akhirnya kelas 5 ikutan dulu Olimpiade Sains tingkat kecamatan, dapat juara 3. Hmm. Ya setelah itu di kotanya nggak dapet. Ya lumayan kecewa lah. Iya, iya. Ya akhirnya belajar lumayan tuh, akhirnya SMP dapat sampai tingkat Olimpiade Sains Nasional. Oh, oke. Itu ada apa infonya dari sekolah atau dari mama misalkan? Seperti biasa orang tua lagi. Oh, orang tua lagi ya. Oke. Berarti meskipun di awal gitu ya nggak dapet juara, tapi Bibil ini merasa tertantang gitu ya untuk terus ikutan gitu ya. Iya. Oke. Nah, gimana nih? Karena kan awalnya tuh nggak menang tuh. Apakah Bibil merasa, oh ini aku harus lebih giat belajar nih, atau memang nanti aja lah kalau ada info lomba aku baru belajar gitu? Kalau aku sih cara belajarnya sih nyantai aja. Kan kalau untuk Olimpiade Matematika ini ya emang tergantung kebiasaan dari kecilnya. Gak bisa belajar di 1 hari sebelum lomba gitu. Jadi ya emang udah belajar dari lama. Nah untuk sekarang tinggal di upgrade aja lagi materi-materi yang imajinatif gitu. Oke, ini kan karena Bibil ini udah dari dulu nih ya. Nah, kira-kira menurut Bibil gitu, kesulitan apa sih yang suka ditemuin gitu ketika Olimpiade gitu? Dari dulu sampai sekarang, kira-kira apa nih kesulitannya gitu?
Kesulitannya untuk saya sih materi-materi yang belum dikuasain. Oke. Ya jadi ya kalau materi belum dikuasain otomatis gak bisa jawab soal itu gitu. Meskipun dicoba Meskipun dicoba ya susah. susah. Oh, karena memang mungkin aja itu sih soalnya tuh kalau misalnya yang sekarang soalnya tuh mungkin kelas 11, kelas 12 gitu kali ya. Oh, sedangkan Bibil kan baru kelas 10 gitu. Contohnya kayak gitu kali ya. Iya. Oh, oke. Berarti memang kesulitannya ketika si materinya belum tersampaikan sama Bibil gitu ya dari guru atau dari orang tua gitu ya. Nah, Bibil merasa kebingungan nih gitu ya. Gimana cara ngerjainnya gitu ya. Oke. Nah, terus nih ketika menemukan soal sesulit itu gimana sih cara mencari jalan keluarnya? Pertama tenang. Oke. Tenang karena ya itu fokus, ningkatin fokus juga. Kedua atur mindset, jangan berpikir bahwa soal itu susah. Ketiga coba-cobain aja dulu soalnya. Ya mungkin itu sih cara keluarnya. Oke, pernah nggak sih waktu nyoba ngerjain terus ketemu ternyata jawabannya? Sering Ya. Jadi ke soal-soal yang berikutnya juga merasa tertantang juga nih ya. Iya. Oh iya ya, ternyata ketemu gitu ya. Oke, berarti jadi nambah pengalaman iya, nambah ilmu juga iya gitu ya. Oke, nah ada nggak sih tuntutan dari orang tua nih, karena kan Bibil dari dulu tuh ya udah diajarin gitu ya, udah diracunin gitu ya matematika gitu. Ada nggak sih tuntutan dari orang tua bahwa kamu harus dapat ini atau misalkan nanti kamu harus kerja sebagai ini gitu? Ada nggak sih kayak gitu? Dari orang tua sih sebenarnya nggak ada penekanan di matematika, cuma ya mereka bilang ke aku kalau ya ini emang bidangnya kamu kalau mau juara ya juara, kalau mau malas-malasan ya itu tergantung kamu. Jadi ya sekarang sih gimana aku mau belajar atau enggak, mau juara atau enggak ya gimana aku. Oke, berarti sama orang tua tetap dibalikin lagi ke Bibil Iya. gitu ya. Kalau Bibil mau, oke harus belajar. Kalau enggak ya udah terserah Bibil gitu ya. Oke, tapi ternyata Bibil malah pengennya ikutan gitu ya. Jadi terus belajar gitu ya. Oke. Nah, perasaan Bibil gimana sih? Ternyata sudah bisa mencapai sampai sekarang gitu. Ya senang. Kedua masih tertantang karena nanti kebetulan Selasa mau OSK. Oh iya. Terus ya bersyukur sih. Udah sampai sini gitu ya. Alhamdulillah banget gitu ya. Oke, memang sih mungkin banyak orang lain yang ingin berada di posisi Bibil gitu ya. Nah, sama siapa nih Bibil nanti hari Selasa OSK? Bisa tanya kalau dari sini. Kalau dari sini sama tim, kalau sama matematika sama tim matematika ada 4 lainnya. Terus ya udah sih itu. Oke, biasanya kalau lomba-lomba gini mama sama bapak suka ikut nggak? Kalau misalnya offline ya emang kadang suka nganterin. Kalau online ya udah di rumah aja. Oke, nah kalau misalkan online nih kadang suka sistemnya kayak gimana sih gitu? Beberapa ada yang pakai Zoom untuk diawasi, cuma kadang juga ada yang emang dikasih link soalnya, cuma gak diawasin. Oh gitu. Nah itu kalau nggak diawasin gimana tuh? Apakah bisa buka browser yang lain kah? Atau gimana? Ya sebenarnya bisa buka browser lain, bahkan ChatGPT, Photomath juga bisa dipakai. Ya cuma balik lagi itu kan tentang kejujuran ya. Ya kita kalau dapat juara tapi kalau bukan hasil sendiri kan kurang puas ya. Kurang puas. Oke. Kayak kurang gitu tantangannya ya. Oke, ya bener banget sih. Oke, nah gimana nih tips and trick gitu ya dan saran-saran dari Bibil buat teman-teman yang memang pengen ikutan nih kayak Bibil gitu, coba. Yang paling pertama yaitu mindset. Karena setiap kali aku ngajarin orang tentang matematika, mereka tuh mikirnya tuh pertama tuh pasti susah. Nah ya dengan mindset pasti ngerjain atau belajarnya juga pasti jadi mudah kok.
Terus yang kedua, gimana ya? Belajarnya nyantai aja gitu, gak usah dijadiin beban. Jadi ya kalau misalnya udah jenuh, main game atau pergi keluar lah, bawa santai aja gitu. Terus yang ketiga, jangan terlalu fokus juga sama matematika. Maksudnya kalau 1 sama 2 udah dijalanin, ya jangan terlalu jadi nerd juga gitu. Harus juga main sama orang lain, harus bergaul juga sih. Oke, iya ya, itu tips dan trik dari Bibil ya. Jadi nggak terlalu ambis juga ya Bil ya. Tetap harus memforsir ketika kita capek, ketika kita lelah, tetap harus nyari hiburan dulu ya gitu. Jangan terlalu terus menerus untuk fokus gitu ya, karena tetap susah ya. Oke, Bibil makasih banyak atas kesempatannya. Semoga lancar-lancar nanti OSK-nya. Semoga sukses-sukses juga ke depannya ya. Makasih banyak Bibil, sehat-sehat. Oke teman-teman, itu adalah talent kita yang kedua. Nah sekarang sudah ada nih talent kita yang ketiga, yaitu Sofi Amira Bastaman dari kelas 11-10. Halo Sofi. Halo. Oke, pasti teman-teman udah gak asing lagi kan sama Sofi, karena tahun kemarin juga kita udah ngobrol ya Sofi ya. Oke, buat teman-teman yang baru tahu nih atau baru lihat Sofi, boleh diceritain karya-karya Sofi, udah ada apa aja nih Sofi? Udah ada 9 totalnya dari berbagai platform, yaitu X atau Twitter, terus Instagram, sama Wattpad gitu. Oke, yang Sofi maksud adalah buku ya Sofi ya. Jadi teman-teman, Sofi ini memang sering banget nih menulis buku gitu ya. Boleh diceritain nih Sofi gimana awal mulanya bisa menulis buku gitu? Awalnya itu dari kelas 5 SD, itu tuh biasanya suka buku catatan, biasanya pelajaran yang kayak nganggur gitu, itu tengahnya suka dicopot terus bikin cerpen di situ. Nah ternyata dari kelas 5 SD itu Sofi sering menulis gitu ya. Oke. Nah gimana sih awal mula menulis gitu? Cara mengungkapkan kata atau perasaan gitu. Kadang kalau ibu nih ya nulis itu suka bingung, aduh gimana ya katanya gitu. Sebenarnya kalau bingung sama kata-kata, pilihan katanya itu emang wajar sih, karena aku pribadi suka kayak gitu. Oke. Nah cara menggunakan katanya gimana sih Sofi? Sebenarnya kalau itu tuh referensi aja sih, jadi kayak sukanya genre apa gitu, kayak misal maunya engset yang sedih-sedih atau cinta monyet-monyetan, nah baca yang genrenya serupa kayak gitu. Oke, berarti memang harus banyakin referensi juga ya gitu. Jadi kita belum tentu bisa menulis kalau kita kurang membaca gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, Sofi, dari menulis ini pernah nggak sih gitu Sofi tertarik untuk membuat short movie gitu? Kalau short movie itu sebenarnya ya suka bikin fake skenario ya sebetulnya gitu, kayak udah ada bayangan pemainnya siapa aja kayak gini, terus kan biasanya emang sebagian tuh diambil dari kisah nyata gitu, kayak misalnya yang ada AU-nya saya itu judulnya Missing Project, bisa dibaca di Twitter ya. Nah itu kan emang sebagiannya dari mereka-mereka yang temenan sama aku gitu. Nah aku udah bayangin kalau misal dibikin short movie, mereka aja pemerannya bisa gak gitu. Oke, jadi pengennya teman-temannya Sofi aja gitu ya. Nah teman-teman, mesti kalian tahu nih, ternyata tahun 2020 ini Sofi pernah menjadi 20 besar di Author Indonesia, begitu ya, berkompetensi dengan 3.000-an peserta. Wow. Kemudian tahun 2022 menjadi finalis Idol Squad ya. Ini berkompetensi dengan 500-an naskah yang mendaftar, dan tahun 2023 menjadi 5 besar Beliatin. Ini penerbitnya Bentang Belia gitu ya. Oke. Dan kemudian teman-teman,
Sofi ini ternyata merupakan co-founder komunitas penulis muda Power Extra dan juga sekarang menjadi ketua Ekskul Senlis. Boleh nih diceritain gimana awal mulanya menjadi co-founder komunitas penulis muda Extra? Jadi ceritanya cukup panjang ya karena udah 2 tahun yang lalu gitu. Jadi awalnya tuh pernah aku tuh gabung ke suatu komunitas yang grup chat gitu. Pas aku masuk kok kurang ngesrek ya gitu. Terus akhirnya ada temanku dia ngerasain hal yang sama kurang ngesrek. Akhirnya ngechat aku japri gitu, Sofi gitu, mau nggak bikin grup chat bareng aku gitu yang isinya ya nggak banyak-banyak lah, nggak sampai ratusan gitu si anggotanya. Jadi ya udah aku iyain karena kan emang aku tuh suka bersosialisasi sama orang ya. Jadi ya seneng kalau diajak kayak gitu tuh. Oke, iya jadi karena dulunya merasa kurang sreg gitu ya sama komunitas sebelumnya gitu. Jadi pengen bikin komunitas yang baru yang memang peraturannya Sofi dan teman Sofi yang bikin gitu ya. Betul. Oke. Nah, sekarang udah ada peserta nih. Udah ada berapa peserta nih? Kalau sekarang udah 17 peserta member. Nanti kemungkinan kalau misalnya bulan berikutnya atau bulan-bulan selanjutnya mungkin bisa open member, open recruitment gitu. Oh gitu, itu ada syaratnya nggak sih? Ada dong. Oke. Justru malah kita tuh ngetatin gitu kayak idol gitu istilahnya. Jadi setelah mereka daftar nyebutin karyanya apa, terus link ceritanya apa, terus kayak biasanya ditanyain MBTI juga gitu biar tahu dia tuh nanti bakal gimana sih di grup tuh gitu. Terus ditanya segala macam, kalau misalnya sesuai kriteria kita nanti diterima, tapi diterimanya nggak langsung ke grup inti, ke trainee dulu gitu. Oh gitu. Nah nanti kalau udah di grup trainee tuh gimana tuh? Yang ngobrol-ngobrol sama admin biasanya. Jadi dia tuh sesering apa sih kalau ada grup chat, terus abis itu cara ngerespon dia gimana gitu. Terus dia sopan gak sih kalau misalnya jarang nimbrung, terus izin ke adminnya tuh kayak apa gitu. Kita pengen taunya dari situ. Terus kayak member-member yang intinya biasanya suka aku masukin ke grup trainee biar interaksi langsung kayak gitu. Oke, nanti dari grup trainee baru ke grup inti gitu ya. Nah, biasanya kalau udah di grup trainee ini langsung masuk atau ada juga yang nggak lolos? Ada juga yang nggak lolos. Jadi kayak misal yang daftar tuh 5 gitu. Yang keterima kita mungkin cuma 2 atau 1 orang. Wow, ketat banget ya ternyata ya. Jadi nggak ecek-ecek ya. Iya, betul. Ya. Oke, nah boleh nggak sih diceritain gimana kesulitan-kesulitan dalam menulis gitu? Kesulitan-kesulitannya sebenarnya ada banyak. Yang pertama tuh pasti ada yang namanya writer's block. Jadi kayak bingung gitu dari misal pertengahan cerita udah mau masuk klimaks, cuma kayak apa sih ini mau lanjutinnya gimana gitu. Terus yang kedua tuh bisa jadi karena emang kalau istilahnya mager gitu. Jadi itu juga bisa jadi faktor pendorong si writer's block itu. Terus kayak yang ketiga tuh ada yang namanya selingkuh naskah gitu. Jadi kayak misal udah sampai pertengahan, udah sampai kayak gitu, udah mau ending atau bahkan mungkin nulis prolog aja gitu. Terus langsung pindah ke naskah berikutnya. Nah itu harusnya nggak boleh ya selingkuh naskah gitu. Oke. Nah biasanya kalau Sofi nulis gitu ya, ini full text ataukah bukan ingin ya, maksudnya kayak dibubuhi dengan gambar atau malah sehalaman teks sehalaman gambar tuh gimana tuh konsepnya? Sebenarnya itu tuh ada beberapa konsep ya. Jadi kalau yang di Wattpad itu emang full text semua. Ini sekalian nyebutin plus minus dari platform yang aku pakai ya selama ini. Nah itu kalau Wattpad itu dia emang full text, terus bisa diselipin gambar, tapi kadang error gitu. Kadang error, suka kayak pembacanya, Tor kok ini nggak muncul gitu. Terus sekarang udah berhenti di Wattpad nih kebetulan gitu. Jadi beralih ke alternate universe. Nah itu tuh isinya apa? Jadi kayak ada chat-chat gitu, chat antar tokoh. Nah terus ada diselipin narasi. Narasinya juga cuma dikit-dikit kok gitu. 2 menitan juga udah beres gitu. Soalnya
kalau alternate universe sendiri itu tuh kalau nyampe 300 part, 400 part, bahkan ada yang 1000 part, itu tuh wajar gitu karena emang per partnya tuh dikit kayak gitu. Oke. Ini kalau di buku Sofi nih yang udah terbit itu banyak gambarnya atau full text kah? Full text sih kebanyakan, soalnya kecuali kalau di awal bab itu suka ada si ilustrasinya gitu, biasanya suka gitu. Oke, jadi gambarnya cuman ilustrasinya aja gitu ya, enggak di dalamnya. Kalau di dalam teks semua gitu. Teks semua. Oke. Nah, gimana nih biar teman-teman bisa ngikutin langkahnya Sofi untuk menulis? Coba boleh kasih tips and triknya. Tips and triknya tidak banyak. Kalau kamu merasakan apapun, disakitin atau lagi salting sama crush mungkin ya, itu tulis aja, siapa tahu orang lain merasakan apa yang kamu rasain gitu. Di platform kayak gitu banyak kok yang mau baca gitu. Oke, itu aja? Itu aja. Oke, nah teman-teman, jadi kalau misalkan mau nulis, ya mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Nanti juga pasti akan muncul motivasi baru gitu ya, untuk menambah tulisan-tulisan kita gitu ya. Betul. Oke, nah segitu dari Sofi mungkin ya. Makasih banyak Sofi udah ngasih tips and trick ke teman-teman gitu. Makasih banyak juga udah mau datang ya Sofi. Pokoknya semoga lancar-lancar, sehat selalu, semoga makin bertambah lagi ya bukunya. Ya, amin. Oke, makasih banyak Sofi. Dadah. Dadah. Oke teman-teman, itu dia udah talent ketiga ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngikutin langkah teman-teman yang tadi nih gitu, boleh banget tuh diikutin tips and triknya. Nah, sebelum di close, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Alsen TV ya. Terus pantengin Alsen TV. Oke, makasih banyak udah nonton di hari ini. Semoga menjadi motivasi buat teman-teman semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alsen TV sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, baru saja kita saksikan tayangan yang tentu saja akan bermanfaat untuk kita semua. Dan saat ini kita sudah memasuki sesi kuis. Dan tentunya Alsen TV akan membagikan banyak hadiah untuk pemirsa sekalian. Langsung saja pemirsa sekalian bisa klik form dengan link di bawah ini. Langsung saja klik, kemudian isi pertanyaannya, dan insya Allah dalam waktu 1x24 jam akan ada panitia yang nantinya akan menghubungi pemirsa sekalian. Bisa ditunggu ya, dan selamat selalu menyaksikan program-program Alsen TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wasdaqul qailin al-muta'abbad bitilawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al-ayah, al-hadith, wa ma ba'd. Fa ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, pertama yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat yang Allah titipkan kepada kita sampai akhirnya Allah masih memberikan kesempatan pada kita, masih memberikan keluangan pada kita, masih memberikan kelapangan pada kita sehingga kita masih bisa bertemu di hari yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat beriringkan salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan alam Nabiullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangannya lah kita alhamdulillah bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat jamaah. Ini semuanya adalah buah perjuangan dari Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, pada hari ini insyaallah kita akan sama-sama belajar ikhwah. Izinkan kami untuk sharing begitu ya, sedikit tentang tema hari ini yang berjudul amalan terbaik di bulan Ramadan. Amalan, berbuat amalan, melakukan amalan di bulan Ramadan dengan amalan yang terbaik. Ikhwani rahimakumullah, kalau seandainya kita mengulas, kita mengupas gitu, apa sih amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Ikhwah, sebelum kita ke sana, coba kita break down dulu satu-satu. Apa-apa saja, ikhwah, ketahuilah bulan Ramadan ini adalah bulan yang dikatakan juga adalah bulan yang di dalamnya itu amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan, ikhwah. Yang selanjutnya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Yang selanjutnya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana diturunkan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhwani rahimakumullah, ketahuilah bulan Ramadan ini adalah bulan di mana dibukakan pintu surga seluas-luasnya dan ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, ikhwah. Dan juga ikhwah, ketahuilah bulan Ramadan juga dikatakan min ba'dil ulama, mengatakan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan panen, ikhwah. Nah inilah ikhwani rahimakumullah, ada juga sebagian ulama mengatakan bulan Ramadan adalah dikatakan juga bulan tarbiyah. Banyak lagi dan banyak lagi ikhwah tentang bulan Ramadan ini. Ikhwah, maka sudah tahulah kita tentang sedikit cerita tentang bulan Ramadan, pengertian tentang bulan Ramadan, apa saja yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka kenapa tidak kita melakukan amalan-amalan terbaik agar kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun kelak di akhir ketika di penghujung bulan Ramadan. Maka ikhwani rahimakumullah, agarlah kita mendapatkan predikat terbaik nanti di akhir bulan Ramadan, marilah kita ulas satu persatu apa sih amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan sampai akhirnya kita mendapatkan predikat terbaik tersebut. Pertama, ikhwani rahimakumullah, perbanyaklah membaca Al-Quran. Yang kedua, jagalah perasaan, jagalah lisan. Yang ketiga, perbanyaklah sedekah. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan dengan puasa, dengan amalan, dengan melakukan hal-hal terbaik di bulan Ramadan. Dimulai dari sahur sampai penutupan di salat tarawih, sampai penutupan di salat witir. Inilah ikhwani rahimakumullah amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Pertama, kita kupas satu persatu ikhwah. Tahlil Al-Quran. Ikhwani rahimakumullah, ketahuilah man qara'a Qur'anan harfan falahu hasanatun. Barang siapa membaca Al-Quran satu huruf, sungguhlah ia akan mendapatkan satu kebaikan. Fakana alif harfun, lam harfun, mim harfun. Sesungguhnya ada terdapat dalam kalimat alif lam mim, itu setiapnya itu ada satu huruf. Yang bila mana ikhwah, kalau seandainya kita kaji berulang-ulang bahwasannya alif lam mim ini adalah 3 huruf, yang mana nantinya setiap hasanatun akan mendatangkan 10 kebaikan. Yang jika seandainya kita kaitkan dengan bulan Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan ini segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan akan dikali lipatkan, yudrabu bisa sab'atu mi'atin,
akan dikali lipatkan sampai 700 kali lipat. Masya Allah ya ikhwah. Nikmat. Kalau seandainya kita mampu untuk mengambil kebaikan-kebaikan ini, Masya Allah betapa banyaknya pahala yang bisa kita dapatkan. Dan salah satu yang bisa kita lakukan ikhwah, yakni tentang tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ini yang pertama ikhwah. Agar kita bisa melakukan amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan ini. Yang kedua ikhwah, hafizul lisan, yakni adalah menjaga lisan. Atau bermakna ini adalah menjaga perasaan ikhwani. Sungguh ini bisalah kita melakukan amalan-amalan ini di bulan Ramadan. Apalah, tidaklah mungkin Allah itu tidak melepaskan seorang hambanya dari ujian. Pasti ada saja ujian-ujian terhadap hambanya. Wah khususnya mungkin di bulan Ramadan ini akan banyak ujian-ujian seperti ujian kesabaran. Nah inilah ikhwani rahimakumullah, ada juga mungkin ujian godaan, adapun lagi ujian-ujian yang lainnya, sampai akhirnya tidak akan pernah seorang hamba itu akan lepas dari ujian. Seperti yang Allah sampaikan di surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ إِلَى الْآخِرِ. Sungguhlah Allah itu tidak akan pernah melepaskan hambanya dari ujian. Pasti setiap hamba itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwani rahimakumullah, termasuk juga di sini agar kita senantiasa mampu menjaga lisan, mampu menjaga perasaan. Rumusnya adalah ikhwah, maka perbanyaklah berhusnuzon, khususnya berhusnuzon kepada Allah. Setiap ujian yang Allah titipkan kepada kita, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, yakinilah, selalulah kita berpikir positif kepada Allah, bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya yakinilah, ini mungkin adalah bagian rindunya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Begitu dan seterusnya ikhwah. Agar apa? Agar senantiasa kita mampu untuk menjaga perasaan. Maksudnya bagaimana Pak Rizky, antara ketika kita menjaga perasaan dengan berhusnuzon, ketika seandainya ada saudara kita, ada kerabat kita, ada teman kita yang melakukan, ada yang berbuat kepada kita sesuatu hal perkara yang mungkin tidak mengenakan, maka yakinilah ikhwah, selalu kita berpikir positif kepada Allah. Sesungguhnya mungkin ada kerabat kita, ada saudara kita yang berbuat perasaan atau berlaku sesuatu hal yang tidak mengenakan pada kita, yakinilah ini mungkin satu kerinduan yang Allah titipkan kepada kita. Itu jika orang lain kepada kita. Nah, kalau seandainya kita kepada orang lain bagaimana? Jangan sampai ada perasaan-perasaan, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang mungkin bisa menyakiti untuk saudara kita ini. Ini ikhwani rahimakumullah. Bahkan ada di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ada seorang sahabat ketika ia sudah sampai di alam akhirat, kemudian ketika hendak masuk ke dalam syurganya Allah, ditahan oleh malaikat. Kemudian kata malaikat tersebut, "Ya fulan, sesungguhnya engkau belum diperkenankan untuk masuk ke dalam syurganya Allah." "Mengapa ya malaikat?" kata si hamba tersebut. "Sesungguhnya masih ada saudaramu yang belum memberikan maaf kepadamu." Masya Allah, ikhwah. Artinya apa? Hati-hati dalam setiap tindak tanduk kita, dalam setiap perbuatan kita. Jangan sampai perbuatan kita justru nanti yang merugikan kita kelak di akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ikhwani rahimakumullah. Amalan yang ketiga adalah mut'imun ji'an, atau di sini dikatakan juga adalah memberikan makan kepada orang fakir, atau secara sederhananya ini adalah bersedekah. Ikhwani rahimakumullah, sudah tadi dikatakan sesungguhnya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini akan dikali lipatkan berkali lipat, bahkan yudrabu bisab'atu mi'atin, akan dikali lipatkan sampai 700 kali lipat Ikhwani, sungguh di bulan Ramadan ini banyak sekali kebaikan yang bisa kita raup, termasuk ikhwah, ayo ringankan tangan kita untuk senantiasa bersedekah. Coba bayangkan ikhwah. Ya memang kita di sini kalau seandainya berbicara Pak Rizky, apakah boleh memang kita berhitung-hitung? Ya memang tidak sepantasnya kita berhitung-hitung kebaikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk menumbuhkan hamasa, untuk menumbuhkan himmah, mungkin boleh-boleh saja kita sekali-kali yang sampai akhirnya nanti menjadi satu kebiasaan ikhwah. Nah ikhwani rahimakumullah, di dalam ayat Al-Quran juga dikatakan, sungguh ketika kita ingin bersedekah, kapanlah itu dalam keadaan sedekah itu fi halati syarra wad dharra. Sungguhlah kita untuk melakukan amalan sedekah itu dalam keadaan sempit, iya, apalagi kita dalam keadaan lapang-lapangan ikhwah.
Nah, ikhwani rahimakumullah, berkaitan juga dengan bulan Ramadan, yuk kita manfaatkan event ini untuk kebaikan-kebaikan, termasuk memperbanyak sedekah. Sebisa mungkin kita bersedekah, berapapun jumlah nominalnya. Tidak mesti besar, tidak mesti 100.000 rupiah, tidak mesti berapa juta rupiah. Asalkan kita ikhlas, ridho karena Allah Ta'ala, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat ikhwah. Insya Allah, insya Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ikhwani rahimakumullah, yakni tentang shaum Ramadan. Kita berpuasa di bulan Ramadan. Intinya ikhwani rahimakumullah, semenjak kita dibuka dari sahur, lakukanlah sahur yang terbaik. Kemudian menuju waktu salat subuh, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Kemudian melaksanakan salat qobliyatus subuh, melaksanakan salat subuh, dilanjutkan dengan tilawah, dilanjutkan dengan salat isyraq, dilanjutkan dengan salat duha, dilanjutkan dengan salat zuhur, dilanjutkan dengan tilawah lagi, istirahat sejenak, dilanjutkan dengan salat asar, dilanjutkan dengan persiapan tilawah-tilawah menuju maghrib, melakukan iftar dengan iftar yang terbaik. Jangan lupa berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan salat maghrib. Setelah salat maghrib dilanjutkan dengan sedikit beriktikaf. Kemudian setelah iktikaf dilanjutkan dengan salat isya. Dengan salat isya dilanjutkan dengan salat tarawih, ditutup dengan salat witir. Dan juga dirikanlah dengan salat-salat sunnahnya ikhwah, salat-salat nawafilnya, salat-salat rawatibnya. Ini dirikanlah ikhwah. Nah, inilah mungkin yang dikatakan Ramadan yang terbaik itu seperti itu ikhwah. Manfaatkanlah event Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena mungkin boleh jadi ikhwani rahimakumullah, ini Ramadan menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Kenapa demikian? Karena cerita tentang kematian sama sekali kita tidak ada yang tahu ikhwah. Maka sekali Allah memberikan kesempatan, manfaatkanlah kesempatan ini untuk kesempatan yang terbaik. Jangan sampai kita melewatkan event terbaik ini hanya sekedar lewat begitu saja. Lakukanlah dengan yang terbaik. Baris hidup berat. Nggak ada ketika kita ingin mendapatkan hal yang istimewa, itu mendapatkannya dengan semudah-mudah tidak mungkin. Pasti ada perjuangannya. Pasti ada pengorbanannya. Maka ikhwani rahimakumullah, agar kita mendapatkan predikat Ramadan terbaik, dan nanti ketika golnya kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah Ramadan ini dengan Ramadan yang terbaik. Tadi ikhwah ada 4 amalan, ada 4 kebaikan yang bisa kita lakukan. Baca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya, kemudian jagalah lisan, jagalah perasaan, kemudian sedekah dengan sedekah yang terbaik, kemudian yang terakhir berpuasalah di bulan Ramadan dengan puasa yang terbaik semenjak dari sahur sampai ditutup di surat witir. Ikhwani rahimakumullah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa dipetik dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ikhwani rahimakumullah. Sekali lagi, apabila ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kelirunya semata-mata itu dari kekurangan ilmu yang saya miliki. Mohon maaf dengan segala kesilapan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikail Nabahan Albar. Saya dari kelas 11. Insya Allah sore ini saya akan membacakan Quran di juz 23 di surat Yasin ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihah
إن يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون صدق الله العظيم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.